أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, izinkan khatib mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan tentunya menyampaikan ini kepada seluruh jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat kualitas keimanan dan keberislaman kita dalam menjalankan tatanan kehidupan ini dengan berjati dirikan Islam. Berpihak sepenuhnya untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk berperan sepenuhnya untuk menegakkan Islam dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya pula kita menjadi bagian terpenting di dalam tegaknya agama Allah di atas muka bumi ini sebagai khalifah fil ardh yang diberikan amanah oleh Allah menjadi pemimpin baik terhadap diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, apalagi lagi di dalam kehidupan bersosial masyarakat di tengah-tengah umat ini. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa ini Allah sandingkan pula dengan perintah Allah agar kita senantiasa memperhatikan bagi setiap diri kita apa-apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mempersiapkan segala hal yang menjadi bekal kita. Dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Dan Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana yang sangat luas kepada kita. Memberikan peluang-peluang terhadap kita. Kita mau mengambil bagian yang sebelah mana? Kita mau mengambil sisi yang sebelah apa? Dan kita mau mengambil porsi yang sebanyak apa? Dan ini disediakan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara waktu sholat kepada waktu sholat yang berikutnya. Antara subuh menuju zuhur, antara zuhur menuju asar, begitu pula antara Jumat menuju Jumat berikutnya. Allah menyediakan waktu yang sangat luang kepada kita. Allah menyediakan sarana yang sangat luas kepada kita. Tinggal lagi kita mau mengambil bagian yang di sebelah mana, sehingga Allah mengakui kita sebagai orang yang bertakwa. Dan pula di setiap tahun demi tahun kita menghabiskan umur kita, telah bertambah usia kita, telah berkurang jatah kehidupan kita.
dari Ramadan menuju Ramadan. Dan hari ini kita menuju kepada salah satu momentum, yakninya dalam suasana Muharram, bagaimana kita mengambil iktibar suatu peristiwa yang besar sehingga Islam itu hadir di setiap sudut rumah kita adalah akibat dari sebuah peristiwa napak tilas yang sangat mulia, yakninya perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, dari tahun ke tahun kita melewati kehidupan ini, seberapa kita sudah menghitung-hitung, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seberapa kita sudah mengingat-ingat apa yang sudah kita persiapkan sebagai perbekalan kita hingga akhir nanti. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah sebelum nantinya kalian akan dihisab, sebelum nantinya kita semua akan masuk kepada timbangan. Suatu proses Allah akan memperhitungkan mana porsi yang lebih berat dalam diri kita, apakah porsi kebaikan ataupun porsi keburukan. Dan ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita hitung. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman kepada kita dalam semua perhitungan-perhitungan. Baik itu dalam umur kita, maka itu berada dalam hitungan 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Begitu pula dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang kita lalui adalah dalam perhitungan-perhitungan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 24 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Hingga tahun demi tahun tersebut kita lalui. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Ini menjadi penting bagaimana spirit hijrah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi yang tidak akan terbayang oleh kita pada kondisi saat ini. Yang apabila kita berada dalam kondisi itu, niscaya kita tidak akan berada pada kekuatan dan kekokohan. Namun Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bagaimana daya tahannya, bagaimana daya ketangguhannya bersama para sahabat yang hanya segelintir bisa melewati tahapan demi tahapan proses hijrah tersebut dengan situasi yang pasti tidak akan terbayang oleh kita, bagaimana intimidasi, ancaman, bahkan pembunuhan menjadi ancaman bagi Nabi Muhammad SAW. Situasi ini tidak akan tergambar bagi kita dan tidak akan pula terulang kembali dalam situasi kehidupan kita. Namun pada saat zaman yang kita lalui ini, maka kita mengambil iktibar, kita mengambil hikmah, bagaimana pula kita melewati momentum ini, bukan karena memperingatinya sebagai perayaan tertentu atau bagaimanapun, namun mengambil momentum ini sebagai perenungan bagi kita, berhitung bagi kita bahwa setiap angka demi angka yang kita lalui, berlalu 1443 Hijriah dan kita bertemu 1444 Hijriah. Angka ini adalah perhitungan sejarah. Angka ini adalah perhitungan sejarah yang harus kita hitung, bahwa kita juga mengambil peran pada angka-angka yang akan kita lalui tersebut. Momentum hijrah tahun ini 1444 Hijriah akan kita mulai. Apa yang akan kita persiapkan untuk satu tahun yang akan datang? Kita berada pada posisi yang mana? Kita mengambil porsi sebanyak apa? Inilah yang harus menjadi perhitungan kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali masing-masing diri dari kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Di setiap kita ada perhitungan bagi diri kita sendiri. Amal yang kita laksanakan adalah untuk diri kita sendiri, akan diperhitungkan bagi diri kita sendiri, baik itu amal buruk maupun itu amal baik. Sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan amalan-amalan yang baik, maka timbangan kita akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan pula. Dan perubahan ini harus kita ambil dari masing-masing diri kita. Seorang pelajar
maka dia akan memposisikan dirinya, akan memberi porsi pada dirinya untuk sebanyak-banyaknya menuntut ilmu, untuk sebanyak-banyaknya mempahamkan agama pada dirinya, dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi faqih, fuqaha yang paham akan agama. Untuk seorang yang bertumbuh remaja, maka dia mempersiapkan diri sebagai suasana akil balighnya, bahwa dia siap untuk menghadapi catatan demi catatan yang akan ditabungnya hingga akhir nanti, hingga akhir hayatnya. Sebanyak apa catatan-catatan amal kebaikannya, sebanyak apa pula catatan-catatan keburukannya. Begitu juga ketika kita, sebagian besar dari kita, para ayah, para kaum laki-laki, para bapak, saudara-saudara sekalian, kita yang beranjak pada fase dewasa, menuju tua, menuju akhir hayat kita, maka kita mengambil porsi seperti apa? Sebanyak apa posisi kita di dalam keberislaman ini? Kita mengambil peran seperti apa sebagai seorang muslim yang baik? Dan kita berada pada posisi mana untuk menegakkan Islam dalam tatanan kehidupan kita? Apakah kita hanya akan melihat-melihat saja? Ataukah kita akan mengambil peran ketika kita diberikan nikmat oleh Allah dengan pikiran yang kuat, dengan tenaga yang kuat, maka kita sumbangkan pikiran tenaga kita, waktu kita untuk Islam ini. Begitu juga ketika Allah lebihkan harta dan rezeki kita, maka kita siapkan porsi di dalam perhitungan yang baik sehingga kita bisa menafkahkannya untuk jalan Allah, untuk tegaknya Islam di atas muka bumi ini. Ketika Allah memberikan porsi kepada kita untuk bergerak dan melaksanakan amal-amal secara bersama-sama di dalam masyarakat, maka kita pun mengambil peran bahwa membangun umat ini adalah letaknya terhadap fondasi Islam yang kuat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah memberikan pilihan kepada kita. Kita sama-sama diberikan indera penglihatan. Kita sama-sama diberikan indera berucap dengan lidah. Kita diberikan nikmat oleh Allah sepasang bibir. Ini adalah perumpamaan bagaimana kita akan memilih jalur kehidupan ini. Dengan mata, kemana mata kita ini akan kita berdayakan. Lidah dan mulut kita, kemana akan kita amalkan? Apakah kita akan mengarahkannya kepada kejahatan dan keburukan? Ataukah potensi yang ada di dalam diri kita ini kita siapkan untuk membela dan berperan di agama Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam lanjutan ayat ini Allah berfirman, "Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah aw it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah." Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan juga kepada kita bahwa perjalanan dalam berislam ini mendaki dan sukar. Ini menggambarkan bahwa ketika kita mengambil peran dalam tatanan kehidupan Islam, maka tidak ada yang mudah. Butuh perjuangan. Perjalanan yang berat, perjuangan yang membutuhkan gigih dan kepayahan kita. Sehingga perjalanan ini harus kita nikmati sebagai satu fenomena bagi kita bahwa umat Islam yang banyak di atas muka bumi ini
harus hadir membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan melepaskan hamba sahaya. Artinya di sini para mufassir menyampaikan bahwa jaminan keamanan bagi setiap muslim yang hidup di atas muka bumi ini jauh dari perbudakan, jauh dari penjajahan dan intimidasi. Bagaimana kita melihat negeri-negeri muslim di wilayah yang berbeda dari tempat kita masih saja berada dalam kehidupan minoritas, terancam, terintimidasi, terjajah. Begitu juga Allah memberikan sarana kepada kita untuk memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Fenomena ini pula menunjukkan kepada kita bahwa krisis berkepanjangan itu akan terjadi ketika umat Islam tidak saling memberi, tidak saling berbagi. Memberi makan kepada orang-orang miskin yang sangat fakir, memberi makan kepada anak yatim dan yang ada hubungan kerabat. Artinya di sini bahwa kita harus saling memperhatikan kepada saudara-saudara kita yang terdekat dalam ring yang jauh sekalipun kita patut memberikan perhatian. Dan selanjutnya Allah berpesan, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling bernasihat dengan kesabaran dan saling bernasihat dengan kasih sayang. Inilah harapan kita di masa 1 tahun yang akan datang ini, bahwa setiap kita hadir untuk saling memberikan pesan, memberikan nasihat satu demi satu, setiap orang demi setiap orang, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, menjaga fenomena ini, fenomena untuk saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam menegakkan Islam yang komprehensif, yang sempurna, maka kita akan berhadapan dengan segala macam rintangan dan cobaan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah memberikan peringatan kepada kita, masuklah kalian, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, dalam tatanan amal ibadah, amal soleh, dalam tatanan menegakkan Islam di kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, dan juga menegakkan Islam dalam tatanan sosial masyarakat kita. Dan ini tidaklah gampang, karena Allah menegur kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, terbujuk rayu, tersipu oleh godaan-godaan yang bisa menjerumuskan kita akibat dari hawa nafsu, begitupun juga dari godaan-godaan syaitan. Keburukan-keburukan itu niscaya akan menghampiri kita, akan menghadang kita ketika kita meneguhkan diri untuk menegakkan Islam yang kafah di dalam diri kita, untuk menjalankan Islam dalam 1 tahun yang akan datang, bahwa kita mengambil peran, bahwa kita mengambil porsi, kita berada pada posisi mana ketika Islam ini ditegakkan. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kepada kita di dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Mengawali momentum
Muharram ini, dalam suasana kita menapak tilas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, maka kita bermohon kepada Allah agar kita menjadi makhluk, menjadi hamba yang senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap rakaat salat kita senantiasa bermohon ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah upaya kita bahwa kita senantiasa berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa memberi petunjuk, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib hingga akhir hayatnya sekalipun, hingga turunnya ayat ini. Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa petunjuk itu adalah atas kehendak Allah. Bahwa al-huda ini menjadi penting bagi kita ketika kita ingin mempersiapkan diri kita menjadi bagian terpenting dari tegaknya Islam di atas muka bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.